Terima kasih Anda masih bersama saya, Ruri Putra Ananda di Berita Padang. Kembali kami sampaikan 3 berita utama di hari ini. Sebanyak 37 warga Pariaman terjangkit demam berdarah. Warga Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir gotong royong perbaiki jembatan Kalampayan yang rusak. Mulai tahun ajaran baru, siswa SLTA Sederajat dilarang menggunakan telepon genggam di sekolah. Karena tak kunjung mendapatkan respons dari pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan Provinsi Sumatera Barat, warga Kalampayan, Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir, Kecamatan Sungai Limau, Padang Pariaman, akhirnya memperbaiki jembatan yang rusak secara swadaya. Pengerjaannya dikerjakan secara badonce dan gotong royong. Ada yang menyumbangkan uang, semen, atau batu untuk pemasangan bronjong. Kaum ibu pun menyumbangkan minuman dan makanan. Untuk memudahkan pekerjaan, alat berat disewa dan dikerjakan bersama-sama. Cara ini mereka lakukan karena jembatan mengalami kerusakan akibat meluapnya Sungai Kalampayan pada awal November tahun lalu. Hal itu menyebabkan terganggunya akses lalu lintas Kecamatan Sungai Limau dan Kecamatan Sungai Gringging. Luapan Sungai Kalampayan juga menghanyutkan sebuah rumah. Proposal sudah berkali-kali kami masukkan ke provinsi dan kabupaten. Sampai sekarang masih belum ada tanggapan dari pihak pemerintah. Itu sebabnya kami, karena lama kali tanggapan dari pemerintah, itu sebabnya kami semangat untuk melakukan goro dan partisipasi dari masyarakat. Di awal-awal bulan November itu terjadi curah hujan yang sangat tinggi, dan pada hari itu mengakibatkan banyak terjadinya musibah. Salah satunya di Batang Sungai Batang Kalampayan, yaitu ada rumah penduduk yang runtuh, yang terban ke dalam sungai. Bergotong royong dan badonce memang budaya yang patut dilestarikan terus-menerus. Namun jika sebuah infrastruktur yang rusak, maka pemerintah harus hadir di tengah-tengah rakyatnya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Dinas Pendidikan Sumatera Barat mengeluarkan surat edaran yang memberlakukan pembatasan penggunaan telepon genggam bagi siswa dan guru selama proses pembelajaran di sekolah. Aturan baru itu akan berlaku pada tahun ajaran baru, bulan Juli mendatang. Sebab saat ini sedang berlangsung ujian sekolah di tingkat SLTA Sederajat di Sumatera Barat. Dalam surat edaran itu ditetapkan pembatasan penggunaan telepon genggam di satuan pendidikan SMA, SMK, dan SLB. Siswa dilarang menggunakan telepon genggam selama berada di sekolah. Berdasarkan surat edaran itu, telepon genggam siswa dikumpulkan dan baru bisa diambil ketika akan pulang sekolah. Seorang siswa SMA menanggapi positif surat edaran itu. Menurutnya, dengan adanya larangan pemakaian telepon genggam di sekolah, siswa akan lebih sering berinteraksi dengan teman-temannya daripada hanya sekadar asyik dengan gawai masing-masing, seperti yang terjadi selama ini. Gak apa-apa kan, karena kan kalau kita di kelas kan kita belajar kan Kak, fokus belajar. Terus kita kayak HP-nya dikumpulin biar fokus, terus interaksi sama teman-temannya jadi lebih dekat, karena nggak saling pegang HP kan Kak. Sejauh ini sudah ada pengumuman dari pihak sekolah? Udah, pembatasan HP udah diumumin sama pihak sekolah. Sementara itu, Kepala SMA Pertiwi 1 Padang mengatakan pihaknya mendukung sepenuhnya surat edaran dari Disdik Sumbar itu. Hanya saja, yang menjadi kendala pihak sekolah adalah belum tersedianya lemari khusus untuk menyimpan telepon genggam siswa. Ya, tentu membutuhkan suasana yang sangat fokus, kondusif. Kemudian kalau dilakukan pembatasan, ya kami sangat mendukung. Tentu saja didukung juga oleh keadaan
di sekolah. Ya, tentu kita di sekolah juga harus menyediakan suatu loker ya, tempat penyimpanan HP atau smartphone ini, karena memang ini kan barang berharga. Dari kehilangan ini jadi masalah juga di sebuah sekolah. Terkait edaran itu, Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Barat akan melakukan evaluasi 3 bulan ke depan. Apakah nantinya akan dilarang sama sekali membawa telepon genggam ke sekolah atau tetap diperbolehkan namun dibatasi pemakaiannya. Kita berlakukan pembatasan penggunaan HP di sekolah, yaitu siswa bawa HP di sekolah itu, tiba di sekolah itu dikumpulkan. Nah, kemudian mereka belajar, diambil nanti pulang. Jadi pengamanannya oleh sekolah masing-masing. Ini kita evaluasi 3 bulan. Kalau ini berjalan sukses, tentu ini kita jalankan terus ya. Para siswa berharap mereka tetap diperbolehkan membawa telepon genggam ke sekolah. Pasalnya, daerah Sumatera Barat rawan bencana, terutama gempa, sehingga sangat dibutuhkan oleh siswa untuk berkomunikasi dengan keluarganya. Selain itu, banyak siswa yang memanfaatkan pembayaran digital untuk sebagian besar membeli keperluannya. Robiham melaporkan dari Padang. Satuan Tugas Penegak Perda Payakumbuh membongkar lapak pedagang yang berada di kawasan bekas terminal di pusat kota Payakumbuh pada Senin siang. Atap seng yang dipasang pedagang kaki lima dirobohkan oleh petugas. Lapak-lapak juga dikumpulkan untuk dibawa petugas. Pembongkaran yang dilakukan oleh Satpol PP Payakumbuh, Dinas Perhubungan, dan Dinas Koperasi UKM ini setelah para pedagang diberikan peringatan untuk membongkar sendiri lapak yang dibangun di lahan parkir itu. Namun pedagang kaki lima tidak juga membongkar lapak dagangannya hingga batas waktu yang ditentukan. Para pedagang kaki lima hanya bisa pasrah saat melihat secara langsung pembongkaran tempat mereka berjualan. Sebab mereka menyadari berjualan di tempat yang menggunakan fasilitas umum. Beberapa orang pedagang mengumpulkan sendiri lapak dagangannya untuk dibawa pulang. Lokasi ini akan difungsikan sesuai peruntukannya sebagai lahan parkir. Selain pengunjung pasar leluasa berbelanja, juga berdampak pada meningkatnya transaksi jual beli dan bertambahnya pendapatan daerah dari retribusi parkir. Ya, kan jadi di sini kan ada pedagang ilegal nih. Di sini kan sebenarnya lahan parkir, cuman para pedagang ini membangun lapaknya dengan sendiri tanpa ada izin, dan itu kan sudah ilegal. Tetapi kami insya Allah pemerintah akan mencarikan tempat mereka berjualan. Pedagang yang lapaknya dibongkar akan didata untuk dipindahkan ke tempat lain, sehingga mereka yang selama ini memang aktif berjualan akan memiliki tempat yang baru. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari Payakumbuh. Kebakaran hebat melanda sebuah rumah beserta kamar-kamar kontrakannya di daerah Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo, pinggiran kota Padang, pada Senin malam. Diduga banyaknya drum menyimpan bahan bakar di dalam rumah, membuat api cepat membesar. Dinas Pemadam Kebakaran Padang mengerahkan 5 unit mobil pemadamnya dengan puluhan personil ke lokasi untuk memadamkan api. Namun upaya pemadaman tak berlangsung mulus. Lokasi rumah yang terbakar berada di daerah yang padat permukiman. Tak hanya itu, jalan menuju lokasi yang juga sempit menyulitkan proses pemadaman. Api akhirnya dapat dipadamkan setelah petugas berjibaku selama lebih dari 1 jam. Terbakar rumah. Kesulitan kita pertama akses jalan. Ya, tadi setelah kita melakukan pemadaman ternyata di salah satu bangunan, salah satu kamar itu ada tumpukan minyak bensin. Kita menurunkan ada 5 armada, sekitar 80 personil. Nah, itu belum, nanti teman-teman dari pihak kepolisian akan melakukan penyelidikan. Perkiraan kerugiannya berapa? Kita perkirakan kerugian ada sekitar 350 juta. Akibat kebakaran ini, seorang pemilik rumah dilaporkan mengalami luka bakar dan dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis.
Tapi yang jelas satu rumah ini kan banyak kamarnya. Jadi kami dengan Pak Lurah, dengan Pak RT sedang mendata beberapa kamar yang terbakar, apa yang bisa diselamatkan di rumah ini. Tapi ada salah satu yang rumah ini milik rumah, yang luka terbakar tadi kan. Parah atau gimana Pak kondisinya Pak? Laporan dari warga kita RT itu cuma luka terbakar. Bagaimana kondisinya kita belum melihat. Penyebab pasti kebakaran masih diselidiki oleh polisi. Tak hanya itu, polisi juga harus mendalami penemuan drum yang berisi BBM. Apakah BBM itu ilegal dan rumahnya dijadikan gudang penyimpanan? Pasalnya merupakan hal yang aneh jika ada warga yang menyimpan BBM dalam jumlah banyak. Sementara saat ini sangat mudah untuk mendapatkan BBM di SPBU yang bertebaran di seantero kota. Alfi melaporkan dari Padang. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita pada hari ini. Saya Ruri Putra Ananda dan tim redaksi yang bertugas izin pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Basu bali awak bisuhan.